Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bereaksi setelah Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan, partainya mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Surya Paloh di kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Pertemuan ini diadakan untuk membahas sikap Nasdem setelah Johnny G. Plate tersangka penyediaan menara Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022 oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Sahroni menyatakan, Nasdem akan mengikuti proses hukum yang ada pada kasus Johnny. Ia menambahkan, dalam pertemuan nanti, kemungkinan Surya Paloh akan berbicara menyikapi kasus tersebut. Di sisi lain, dia menambahkan, Nasdem bisa saja memberikan bantuan hukum terhadap Johnny dalam penyelesaian kasusnya. Akan tetapi, sikap itu perlu menunggu arahan dari Surya Paloh. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini menilai, penetapan tersangka terhadap Johnny juga tidak bermuatan politis, meski Nasdem saat ini kerap diasumsikan jauh dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, penetapan tersangka Johnny sudah sesuai dengan proses yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Kejagung Republik Indonesia menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata Kuntadi. Pantauan Kompas.com di lokasi, Plate tampak keluar mengenakan rompi berwarna pink atau merah muda khas baju tahanan Kejagung. Tangannya juga terlihat di borgol. Penetapan tersangka Menkominfo dilakukan setelah penyidik menggelar pemeriksaan ketiga pada hari ini. Adapun Plate sudah diperiksa sebanyak 3 kali, yakni pada hari ini. Kemudian, pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023, dan Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023, dalam kapasitas sebagai saksi. Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejagung Agung untuk 20 hari ke depan. Selain Johnny, Kejagung sebelumnya sudah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.